Samoa adalah negara yang berbentuk pulau di wilayah Samudra Pasifik. Warga negara ini sangat menyukai olahraga sepak bola. Namun karena minim histori dengan olahraga sepak bolanya, Timnas Samoa punya sejarah rekor dunia kebobolan terbanyak dalam sejarah. Saat pertandingan prakualifikasi Piala Dunia, Timnas Samoa kebobolan sebanyak 31 gol. Itu merupakan pertandingan paling bersejarah dalam dunia sepak bola. 10 tahun kemudian, kemampuan bermain sepak bola Timnas Samoa masih tetap masa. Melawan tim pulau tetangga mereka masih tetap dihajar. Tavita yang merupakan ketua Federasi Sepak Bola Samoa, turun langsung untuk memberikan motivasi. Tavita terus menyemangati para pemainnya agar bisa mencetak gol. Kali ini dia meminta para pemainnya agar tetap berusaha. Kecuali mereka rela melihat muka ketuanya dicoret gambar tek-tek di wajahnya. Para pemain pun bertekad untuk bisa mencetak gol. Namun tetap saja, Samoa tidak mampu mencetak gol ke tim lawan. Alhasil Pak Ketua harus rela dicoret wajahnya gambar tek-tek. Tavita mulai marah-marah dan ingin mendatangkan pelatih baru untuk timnasnya. Di lain sisi, kita diperlihatkan seseorang yang sedang menjalani di sidang. Orang itu adalah Thomas Ronggeng, pelatih asal Belanda, yang sebelumnya melatih timnas junior U20 Amerika Serikat. Dia sedang didakwa karena telah gagal membawa timnas junior Amerika ke Piala Dunia. Para petinggi Federasi Amerika menilai kegagalan Thomas Ronggeng karena sifatnya yang temperamental, emosional, arogan yang sulit mengontrol diri. Ronggeng kini diberi pilihan jika dia tidak ingin dipecat dari federasi. Dia ditawari untuk melatih timnas Samoa. Keputusan itu dari Jel, yang merupakan salah satu petinggi federasi, sekaligus mantan istri. Dengan berat hati, Ronggeng pun menerima tawaran itu. Daripada nganggur, kesana kemari cari kerjaan. Berangkatlah dia ke Pulau Samoa. Setibanya di bandara, Thomas langsung disambut dengan wartawan. Kedatangannya rupanya sudah diketahui oleh pihak media. Reporter ini menanyakan kenapa Ronggeng bersedia melatih timnas Samoa. Dengan tegas Ronggeng menjawabnya dia memiliki keajaiban layaknya para dewa-dewa. Tanpa diketahui ternyata sang ketua federasi, Lavita sendiri yang menjadi kameramen dari media tersebut. Kemudian Lavita mengajak Ronggeng bertemu para pemain Samoa, dan pelatih baru itu langsung disambut dengan tarian oleh para pemain. Selanjutnya dia pun diantar ke rumah dinasnya. Setelah tiba di rumah dinasnya, Ronggeng pun langsung diberitahu jika timnas Samoa tidak butuh kemenangan atau juara segala. Yang terpenting hanyalah, timnas Samoa harus bisa mencetak gol. 1 gol pun sudah cukup. Pelatih baru itu pun mulai membiasakan diri di tempat sederhana itu. Di lain sisi meskipun sederhana, namun tempat ini pun memiliki keindahan yang cukup buat menghilangkan stres. Dengan segelas kopinya Ronggeng pun menikmati pemandangan pantainya. Dan tiba-tiba ada seseorang bokayang yang sedang menangkap ikan. Tanpa basa-basi, Ronggeng pun langsung menjadikan boka itu asisten pribadi. Baru beberapa hari tiba di Samoa, pelatih baru itu pun langsung trending di semua TV nasional, dan jadi pembicaraan di setiap media. Diberitakan tentang karir Ronggeng yang sudah menurun 2 tahun lalu, serta tingkahnya yang emosional di dalam lapangan. Orang-orang mulai bertanya-tanya bisakah pelatih baru itu memperbaiki sepak bola Samoa dari momen-momen memalukan ke depannya. Kemudian kita dibawa ke tempat latihan timnas Samoa. Pagi itu para pemain diajari cara diving yang benar. Ketika Ronggeng hadir di lapangan, hari pertama Ronggeng datang ke tempat latihan, Ronggeng langsung menyinyir para pemain yang sangat memprihatinkan, yang tidak ngerti cara bermain bola, kurangnya cara disiplin dan fisik. Segera itu mereka pun langsung disuruh lari keliling lapangan. Dan dari kejauhan tiba-tiba datang seorang manusia setengah-setengah, dan langsung disambut para pemain lainnya. Dan ternyata makhluk itu bagian dari skuad Samoa. Dari sini bisa disimpulkan kalau mereka memang kurang disiplin. Ronggeng pun menyapa wanita setengah itu, seakan dia tidak percaya, dan menganggap dia sedang diprank oleh asistennya. Dengan wajah serius asistennya pun bilang,
Orang ini adalah striker utama dari tim ini. Dan dia bernama Jaya. Asistennya kemudian memberi info tentang setiap pemainnya. Ada Daru anaknya Davita, Gattuso-nya Samoa, ada Smelly si otot baja, Simondrong anak penjual ikan, yang bernama Sony, dan Johnny transgendernya sepak bola, alias Jaya. Namun dia akan marah jika dipanggil Johnny. Melihat pemainnya latihan tanpa fashion dan spirit, pelatih itu pun langsung mengumpulkan pemainnya dan memberi masukan. Tapi Johnny malah ketawa ketiwi. Ronggen pun langsung pergi dari tempat latihan, dan memberi Matrix pegang kendali latihan hari ini. Esoknya Ronggen kembali melatih. Latihan kali ini Ronggen mengajarkan caranya menendang bola ketika ada gangguan lawan. Johnny kali ini telat lagi sampai ke lapangan. Ronggen pun langsung memberi hukuman lari. Pelatih itu pun takjub melihat fisik Jaya yang lumayan baik. Dan ternyata memang para pemain ini pada tidak becus nendang. Kurangnya akurasi, feeling, dan timing. Ronggen pun mulai frustasi. Lebih baik minum baygon daripada melatih orang-orang ini. Sekelas Mourinho pun akan gila jika disuruh melatih orang-orang seperti ini. Dengan amarahnya Ronggen pun memanggil Jaya dengan nama Johnny. Jaya pun mulai kesal. Pelatihnya pun terus memprovokasi dengan memanggil nama Johnny di depan muka Jaya. Dan tiba-tiba, Jaya pun dengan gaya lakinya langsung membanting si pelatihnya. Untung aja dilihat sama asistennya. Ace kemudian memisahkan dan menenangkan Jaya. Karena situasi mulai canggung, Ronggen pun menyuruh para pemain untuk istirahat. Setelah jalan pulang Ronggen diberhentikan seorang polisi. Karena kecepatan mobilnya melanggar batas kecepatan yang sudah ditentukan. Kesal dengan minumannya yang bikin dia tersedak. Rambo yang kesal dengan botol minumannya langsung menendang botol tersebut. Dan tepat sasaran mengenai markat jalan. Ronggen pun tertarik dengan kemampuan menendang polisi ini. Tanpa banyak basa-basi, esoknya pun polisi itu dibawa Ronggen ke tempat latihan bersama pemain lainnya. Tanpa Ronggen ketahui ternyata si polisi itu adalah anggota lama timnas Samoa. Ronggen pun langsung menyuruh para pemain untuk mendaki gunung yang ada di seberang sana. Para pemain pun sempat menolak karena hanya membuat pegal badan. Namun Ronggen tetap memaksa untuk mendaki gunung itu, agar pemainnya bisa lebih latih fisiknya. Selanjutnya Ronggen kini sedang menonton cuplikan pertandingan timnas Samoa, yang kala itu dibantai 31-0. Namun Ronggen agak tertarik dengan kemampuan penjaga gawang timnas Samoa itu. Meskipun kebobolan sebanyak itu, menurut Ronggen kiper itu punya kemampuan. Setelah menonton, Ronggen pun langsung mencari para pemain-pemain lama yang masih bisa bermain. Orang pertama yang ia datangi ialah si penjaga gawang Niki Salapu, yang sekarang telah bekerja di sebuah minimarket. Ronggen pun mengajaknya bicara, namun kiper satu ini masih trauma atas kekalahan memalukan sebelumnya. Setelah gagal membujuk sang kiper, kini mereka lanjut ke pasar ikan. Mereka berhasil membujuk pemain satu ini, yang bernama Vegas. Setelah pulang dari mencari para pemain legend timnas Samoa, Ronggen kini kembali ke lapangan. Kali ini dia mulai memperlihatkan berbagai formasi dalam sepak bola. Kini kita dibawa ke Niki Salapu, yang masih galau, belum bisa membuat keputusan. 2 hari sebelum pertandingan, kini tim Samoa mulai bersiap-siap untuk berangkat ke pulau seberang. Timnas Samoa sudah mulai berangkat menggunakan pesawat. Waktu penerbangan pun akan memakan waktu sekitar setengah jam saja. Tiba di bandara negara Tonga, mereka langsung berangkat ke lokasi penginapan. Kedatangan mereka mulai disambut dengan tim tuan rumah, yang ternyata hanya datang untuk melakukan bulian. Mereka bilang akan membantai timnas Samoa dengan skor 32-0. Timnas Samoa pun tak gentar. Mereka akan berjuang mati-matian. Pelatih dan ofisial menghadiri jamuan makan-makan di sebuah hotel. Ronggen pun bertemu dengan ketua federasinya Alex. Basa-basi sebentar, Alex kemudian mengajak Ronggen untuk berbicara di luar. Meskipun ia mendengar kemajuan yang dilaporkan oleh Thomas Ronggen, Alex bicara soal kemungkinan bahwa mereka akan melepas tim Samoa. Sebagai tim asuhannya, mereka menilai bahwa negara ini enggak ada harapan.
Meskipun Ronggen berjanji bahwa kali ini mereka sukses membuat 1 gol, Alex tidak percaya, apalagi mereka bisa menang. Baginya itu hanyalah bualan semata. Lanjut keesokan paginya, timnas Samoa kembali melakukan latihan ringan. Hal yang tak terduga pun datang. Mereka kedatangan Nicky Salapu yang tiba-tiba datang memberi kejutan. Setidaknya untuk pertandingan nanti gawang mereka dijaga oleh kiper beneran. Bukan seorang gelandang yang rangkap jabatan jadi kiper. Kali ini lagi-lagi mereka dihampiri para pemain negara Tonga yang lagi-lagi ngajakin ribut. Adu bacot adu geol, tim tuan rumah tetap bertekad menghajar Samoa. Hari H pertandingan pun tiba. Stadion Nasional Tonga sudah mulai riuh renda dengan kehadiran para penonton. Ruang ganti tim Samoa sedikit dibuat rileks oleh Ronggen. Daripada marah-marah ngaji instruksi, dia lebih memilih memberi kalimat motivasi. Walaupun hasil nyontek dari Google, tanpa mereka sadari Jaya atau Johnny tidak ada di ruang ganti itu. Ronggen pun jadi panik. Taunya Jaya sedang mondar-mandir di dalam kamar mandi. Karena dia telah overdosis tambahan hormon biar pede di dalam pertandingan. Namun hal itu malah membuat dia merasa aneh dan enggak pede. Ronggen kemudian memberikan motivasi dan memberikan ban kapten kepadanya. Barulah Jaya merasa pede buat masuk ke dalam lapangan. Kedua negara pun masuk ke dalam lapangan. Dan sesuai tradisi Samoa, sebelum memulai perang, mereka serentak melakukan rempak bersama, layaknya ajakan perang. Warga Samoa pun sudah siap di depan TV-nya masing. Sebagian dari mereka pun takut jika harus mengulang aib. Dan pertandingan pun dimulai. Di awal laga, tim Samoa sudah berhasil membuat peluang. Namun itu baru awal. Pertandingan baru berjalan. Ronggen pun sudah kepancing, ia pun sudah marah-marah lagi. Setiap kesalahan dilakukan para pemainnya, di setiap itu pula Ronggen membentaknya. Setelah itu Ronggen pun mencoba mengganti strategi. Seketika itu juga sifat asli Ronggen kembali kumat. Lempar sana lempar sini. Tendang sana tendang sini. Untung saja serangan-serangan lawan masih mampu dihalau oleh Nicky Salapu. Demikianlah akhirnya anak Samoa main serba salah dan mulai kebobolan lagi. Bayang-bayang trauma 31-0 langsung muncul di depan mata. Namun demikian mereka masih bisa bertahan dengan skor 1-0. Hingga babak pertama usai. Lanjut ke ruang ganti, Ronggen langsung mengeluarkan kata-kata makian. Dia mengatakan bahwa para pemain pada tidak becus. Dan kata menamparkan lainnya. Dimulai dari Tavita, akhirnya para pemain mulai berani bicara. Mereka bilang bahwa Ronggen telah membunuh feel mereka, tampil dengan penuh tekanan. Bukan kebiasaan orang Samoa, Ronggen yang terbiasa dengan kebiasaan di Amerika. Ronggen lupa dengan kebiasaan orang yang ditanganinya. Ronggen menganggap semua alasan sebagai omong kosong. Lalu ia cabut meninggalkan timnya. Disusul Tavita yang mencoba menyusul untuk mencoba membujuk pelatih ini. Ronggen sudah kelewat begah. Dia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun para pemainnya yang terlalu butut. Lalu Tavita menyerang balik. Itu karena Ronggen enggak melebur bersama tim. Dia merasa bahwa pikiran Ronggen berada di tempat lain. Kalau mau kalah mendingan Ronggen kalah bersama timnya. Terpukul oleh perkataan Tavita, Ronggen pun balik masuk ke ruang ganti. Lalu menghapus semua rumus formasi. Dan menggantinya dengan gambar ajakan senyum. Lalu ia meminta maaf. Karena sudah marah-marah. Itu semua akibat dirinya yang belum bisa move on. Dari kehilangan anaknya 2 tahun lalu. Anaknya meninggal karena kecelakaan. Akibatnya itulah dirinya menjadi pemarah semenjak 2 tahun itu. Dan kemudian menjadi penyebab perceraiannya. Dan kali ini dia menyuruh para pemain untuk happy saja menjalani pertandingan. Jangan terlalu digubris jika dia terlihat marah-marah. Untuk kali ini bisa menikmati sepak bola lebih dari sekedar memenangkan pertandingan. Dan setelah itu para pemain Samoa pun masuk ke lapangan dengan perasaan tanpa beban. Ronggen pun mulai ilas dengan mantan istrinya yang kini dekat dengan Alex. Alih-alih bikin tegang, Ronggen kali ini lebih santai sambil makan paha ayam. Jaya pun bisa bermain lebih lepas. Rambo yang melihat kawannya yang tak terjaga, ia pun melepas umpan terobosan ke pelari kencang itu. Dan akhirnya menjadi gol untuk timnas Samoa. Akhirnya Samoa bisa pecah telur.
Semua warga Samoa menyambut gol itu layaknya sedang memenangkan turnamen. Pertandingan pun dilanjut dengan skor 1-1. Tonga tampil menyerang. Gattuso Samoa yang mulai main tenang tidak terpancing. Ia menunggu waktu yang tepat untuk merebut bola itu dari lawan. Counter attack pun terjadi. Vegas berhasil melakukan shot, namun masih berhasil dihalau oleh kiper lawan. Tendangan pojok pun untuk Samoa. Ronggeng menyuruh Jaya untuk maju ke kotak penalti. Tendangan corner itu sebenarnya enggak becus namun tidak dapat dihalau oleh bek lawan, yang kemudian disundul Jaya dengan gaya loncat indah. Tim entah berantah ini pun berhasil mencetak 2 gol dalam satu pertanding. Di menit-menit akhir waktu yang tersisa, tim Tonga terus menyerang. Lalu sebuah bola crossing lepas dari tangkapan Niki Salapu. Tiba Jaya muncul bak seorang bek dunia untuk melakukan penyelamatan. Hampir saja bola muntah itu menjadi gol. Untung saja ada Gattuso yang langsung mentekelnya. Penalti untuk tim Tonga. Sayang sekali buat tim Samoa yang sudah hampir menang. Kini semua beban berada kepada sang kiper, yang pada saat itu masih merasakan trauma pasca pembantai 31-0 lalu. Namun kini ia merasa sudah waktunya untuk membayar aib itu. Niki Salapu berusaha fokus, dan ia berhasil menepis penalti tersebut. Setelah peluit panjang dibunyikan, timnas Samoa pun merayakannya layaknya menang Piala Dunia. Akhirnya Samoa pun pecahkan rekornya sendiri di satu pertandingan, mencetak 2 gol pertamanya dan kemenangan pertamanya. Pada akhirnya Thomas Ronggeng tiba pada masa akhir tugasnya. Ia pun mulai berkemas untuk balik ke Amerika. Dilakukanlah acara pelepasan yang hangat di tepi pantai. Meskipun gagal lolos kualifikasi, Tavita tetap bersyukur dengan kedatangan Ronggeng. Sejak kedatangan Thomas Ronggeng, Samoa memang terbukti tembus peringkat 173 FIFA. Tidak lagi menjadi buncit di dunia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton channel ini.